Hai, peace of Christ lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah hanya di The Real Pastor Sarah and Prophecies. Shalom saudara, selamat apa saja buat saudara dimanapun saudara berada. Bersama saya Pastor Sarah di depan rumah saya. Nah saudara, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Biawak atau apa itu. Oke. Nah, jadi saya ingin menyampaikan gini, saudara pernah mendengar tentang ada fitnah mengenai saya, mengenai katanya saya mengajarkan hyper grace ya. Oke. Nah, setahu saya tentang hyper grace itu yang mengatakan bahwa kalau sekali selamat pasti selamat ya. Jadi orang bebas melakukan dosa ya. Pertanyaannya adalah sejak kapan saya mengajarkan hal itu saudara. Nah, oke, nanti saya lanjutkan. Jadi saya jadinya mengkepoin ya, ini seperti apa sih sebenarnya hyper grace. Jujur saya kurang begitu memahami banget seperti apa konsep-konsep mereka. Yang setahu saya sih hyper grace ya segala sesuatunya katanya kasih karunia, orang pasti diselamatkan, sekali selamat pasti selamat gitu ya, karena Yesus katanya sudah mati bagi manusia gitu. Jadi menurut mereka ya sekali diselamatkan gitu ya oleh kasih karunia Tuhan. Jadi semua mereka bebas berbuat dosa, itu yang setahu saya. Tapi itu pun nanti kita jelaskan ya. Ya maafkan saya kalau kurang begitu memahami itu, sampai saya harus membaca ini karena saya memang nggak tahu dan saya juga nggak pernah mengajarkan itu ya. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, sesuai dengan namanya hyper grace adalah gelombang baru pengajaran yang menekankan kasih karunia yang berlebihan atau overdosis. Pengajaran ini menekankan kasih karunia Tuhan, namun mengesampingkan ajaran penting lainnya seperti pertobatan dan pengakuan dosa. Pengajar hyper grace menekankan bahwa semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan sudah diampuni selesai di kayu salib. Lihat ya, dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sehingga tidak perlu lagi untuk bertobat dan mengakuinya. Kasih karunia membuat seseorang hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat. Oleh karena itu ajaran hyper grace menganggap perjanjian lama dan 10 perintah Tuhan adalah hal yang tidak relevan untuk orang-orang percaya perjanjian baru dan bla 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 ya. Mereka mencap orang-orang yang belum menerima reformasi kasih karunia ini atau menolaknya sebagai orang-orang legalitas yang masih terikat hukum, orang-orang Farisi modern pembenci kasih karunia. Oke. Nah, tadi saudara udah dengar ya. Nanti kalau saudara ingin tahu lagi, baca aja sendiri ya. Itu ada tulisannya banyak tentang itu hyper grace. Nah, pertama saudara, saudara bisa melihat khotbah-khotbah saya di YouTube atau dimanapun ya. Saudara yang pernah saya berkhotbah langsung di gerejamu atau kepada kalian semuanya ya, seberapa tegas saya mengajar tentang yang namanya dosa dan pertobatan ya, menjunjung tinggi yang namanya kekudusan juga saudara. Jadi bagi saya ya, tidak ada yang saya pernah mengajar juga kan dan berkhotbah mengatakan bahwa kalau kau sudah tahu dosa tapi kau lakukan ya, tidak ada lagi darah yang tercurah untuk itu, untuk menghapus itu. Paham? Yang tidak ada lagi darah tercurah untuk menebusmu di situ ya. Makanya ada kalimat kerjakan keselamatanmu saudara. Kalaupun misalnya kau diampuni, itu urusan Tuhan, diampuni atau enggak gitu loh. Dan ingat, Tuhan tidak suka dipermainkan. Makanya ketika ada orang-orang RT 6 mengatakan dan menghujat tentang ayat Alkitab yang mengatakan sekali udah disalib ya, Yesus itu lalu dosanya kita semua diampuni, lalu semua orang Kristen bisa berbuat dosa. Enggak, saya nggak pernah mengajar begitu. Makanya saya membantah habis-habisan tentang mereka. Tapi ketika seorang Kezia Sembiring ya, si pelacur online ini saudara, onte online ini memfitnah saya sangat habis-habisan, bahkan tulang saya Samuel Zian tentang hyper grace. Kita nggak pernah mengajarkan tentang hal ini saudara ya. Ajaran kita, khotbah kita nggak pernah tentang hyper grace. Dimana betina ini, si laknat ini sangat memfitnah sekali saudara. Saudara bisa lihat itu khotbah saya, pengajaran saya di YouTube yang dulu, bahkan di YouTube yang sekarang, bahkan dimanapun saya ketika saya datang ke gerejamu, bahkan saya berbicara mengajar di depanmu langsung offline, saya tidak pernah mengajarkan yang namanya hyper grace ya. Dan saya menolak yang namanya sekali selamat pasti selamat. Gak ada itu saudara.
Paham? Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu tidak ada diberlakukan lagi. Saya mengatakan itu masih. Ingat nggak ketika saya berkhotbah? Tidak ada satupun dikurangi dalam Perjanjian Lama itu. Semuanya tetap berlaku, saudara. Tetapi ada yang memang Tuhan sendiri mengatakannya di saat Perjanjian Baru ketika bicara tentang apa yang boleh kau makan, apa yang tidak boleh kau makan. Contohnya, darah tidak bisa kau makan. Itu di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru pun Tuhan mengatakan itu. Tetapi ketika misalnya kau tidak boleh makan yang binatang berkaki belah, ya, yang hidup di dua alam, air dan darat, lalu itu diubah apa yang masuk ke mulutmu, bukan itu yang mengharamkan, kan gitu, saudara. Nah, itu beda, ya. Jadi saat kayak gitu, itu ya kau boleh gitu loh. Soal bersunat, dan itu bukan perintah, dan itu bukan hukum Taurat tentang bersunat. Saudara paham nggak istilah hukum Taurat, ya? Karena kalau nggak paham, percuma juga saya menyampaikan di sini, saudara. Oke? Nah, jadi saya nggak pernah yang namanya mengatakan seperti itu. Menganggap 10 perintah Tuhan tidak relevan untuk orang-orang percaya Perjanjian Baru. Tidak pernah saya melanggar dan mengatakan kepada kalian untuk tidak melakukan 10 perintah Tuhan, ya. Makanya saya bilang, saudara, ngapain kau kasih tempat untuk si pelacu itu? Dia cuman PDM abal-abal. Kan udah saya bilang, ijazah STH-nya palsu. Dia tidak pernah lulus kuliah. Dia tidak pernah juga kuliah di sekolah Alkitab dan lulus STT apapun, sekolah Alkitab, sekolah misi apapun, nggak pernah dia itu. Dia hanya lulusan SMA. Hanya kok orang-orang tolol, bego, dungu, yang memberikan dia ranah, kesempatan, ruang untuk dia muncul di gereja-gerejamu. Apa kapasitasnya sampai dia bisa bicara di gerejamu, di balik mimbarmu? Hidup kudus tidak ada, cabul iya. Dia itu pelacur online, saudara. Harus bagaimana sih mengasih tahu sama kalian tentang dia membina tentang pengajaran yang saya sampaikan? Saya tidak pernah khotbah gitu. Kalian cari di sana, ya. Ini iblis, saudara. Ingat, tidak ada hyper grace. Kau harus bertanggung jawab tentang dosamu. Yesus itu hanya mati sekali. Jadi ketika kau belum mengenal Kristus dan kau kembali kepada Dia, datang kepada Dia, dosamu dihapuskan kalau kau datang sungguh-sungguh bertobat. Bertobat artinya kau meninggalkan jalanmu yang lama dan kau berbalik 180 derajat. Berbalik. Jadi dari sini langsung begini, saudara. Berbalik 180 derajat. Kau tidak lagi hidup di dalam itu. Kalau kau masih melakukan itu, tidak ada lagi darah yang tercurah untuk menghapus itu. Kau ingat itu. Semuanya harus kau pertanggungjawabkan. Ingat, berkali-kali saya bilang, Tuhan itu tidak suka dipermainkan. Emangnya kau pikir dengan kau melakukan doa terus langsung dosamu diampuni ketika kau terus melakukan dosa? Kau tahu dosa tapi kau masih lakukan dan mengharapkan kau pengampunan? Jangan harap, saudara. Tuhan Yesus tidak suka dipermainkan. Dan saya tidak pernah mengajarkan tentang hyper grace. Ini betina, tukang fitnah. Tapi urusanmu, kamu percaya dia atau tidak, saya sangat tidak peduli. Ya, ini dari saya, Pastor Sarah. Tuhan Yesus memberkati.